Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar adik-adik sekalian? Jumpa lagi di kelas kesehatan mental. Kali ini kita membahas tentang kesehatan mental masyarakat. Karena ini adalah video YouTube, untuk menghemat paket Anda bisa mengambil bagian setelan, lalu ambil di sini kualitas. Jangan sampai ada tulisan otomatis, karena ini akan mengambil pada pixel terbaik. Maka oleh karena itu kita ambil di sini adalah yang 360 pixel. Karena dia bisa menghemat kuota Anda. Dalam jangka waktu 1 jam dia hanya menghabiskan 250 MB. Jadi kalau Anda menyaksikan video ini akan sangat murah. Ini akan sangat tidak menghabiskan kuota Anda. Silahkan Anda ambil bagian pada bagian setelan. Lalu Anda ambil kualitas. Anda ambil 360 pixel. Nah, dengan demikian maka Anda akan otomatis dapat menghemat kuota Anda. Oke, atau Anda juga bisa beli kuota khusus untuk YouTube, sehingga itu akan memudahkan Anda dalam perkuliahan. Karena sebenarnya kuliah dengan YouTube ini lebih murah ketimbang Anda kuliah dengan Zoom. Karena Zoom tidak punya penghemat kuota seperti ini. Namun dia bisa merendahkan kualitas gambar, sehingga itu lebih menghemat kuota Anda. Walaupun demikian dalam 1 jam itu bisa menghabiskan 900 MB sampai dengan 1,25 GB. Jadi ini lebih murah ketika Anda kuliah dengan YouTube. Oke, terima kasih. Kita akan mulai perkuliahan kita. Karena jadwal kita yang begitu sulit untuk dipertemukan, maka kali ini kita kuliah melalui Zoom. Kita membahas tentang community mental health atau kesehatan mental masyarakat. Konsep kesehatan mental itu merupakan satu orientasi yang mencakup semua kegiatan kesehatan mental yang dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan menitik beratkan pada usaha promotif dan preventif. Jadi ada usaha kita untuk menjelaskan kepada community, pada masyarakat untuk mendapatkan kesehatan mental, dan juga ada usaha preventif mencegah agar kita tidak terkena gangguan mental. Tanpa melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Jadi ada upaya penyembuhan bersifat kuratif dan juga pemulihan bersifat rehabilitatif. Jadi kalau sudah kena, maka akan ada proses pemulihan dengan kuratifnya, dengan terapinya, dan dengan rehabilitatifnya, yaitu pemulihan di fase ketika dia sudah diterapi. Nah, ini penting dijelaskan bahwa kemungkinan orang terkena gangguan mental itu pasti ada. Setiap orang punya daya tahan yang berbeda-beda. Tidak semua orang mempunyai daya tahan yang sama. Ada orang yang punya daya tahan mental yang kuat, dan ada orang yang punya daya tahan mental yang lemah. Ketika stresor datang, maka itu tergantung bagaimana dia menahan bagian atau menahan dirinya tidak terkena stres atau tidak terkena gangguan mental yang berat. Maka harus ada aktivitas tertentu yang harus dia lakukan sehingga itu bisa teralihkan. Ini adalah penyebab orang kena gangguan mental, yaitu ketika dia tidak mampu mengalihkan dirinya atau fokus dirinya dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, beberapa stres kehidupan yang terjadi. Nah, ini disebut sebagai stresor Stresor yang terjadi pada manusia saya rangkum menjadi 9. Mungkin saja ada banyak tapi saya mempersingkatnya dengan merangkum menjadi ada 9. Yang pertama ada stresor kehidupan pribadi, yang kedua ada stresor sosial ekonomi, yang berikutnya ada kepadatan penduduk, yang berikutnya ada perubahan sosial, ada urbanisasi, ada pola kehidupan keluarga, ada nasib dan keamanan dari orang yang usia lanjut
Yang berikutnya ada situasi dari berbagai lembaga sosial dalam masyarakat. Yang terakhir ada perbedaan sosial. Ini yang kita rangkum yang akan terjadi pada orang dalam stres kehidupan pribadinya. Atau dalam kehidupannya akan ada stres, 9 stres ini akan terjadi pada dirinya. Minimal begitu ya. Ada 9 kategori stres yang akan bisa jadi terjadi pada diri seseorang. Oke, kita lanjut pada tahap pertama, itu stresor kehidupan pribadi. Ini terjadi karena tekanan emosi ya pada diri seseorang. Misalnya ada cemas, ada psikosomatik ya. Ketika kehidupan pribadinya terganggu, ketika dirinya merasa jenuh, merasa bosan dan lain sebagainya, sehingga ada yang mengganggu kehidupan pribadinya atau ada yang membuat kehidupan pribadinya bermasalah. Nah, ini terjadi pada siapapun, ya, terjadi pada siapapun. Tekanan emosi yang dia dapatkan membuat kehidupan pribadinya tidak efektif, atau kalau orang konseling bilang kehidupan efektif sehari-hari terganggu. Nah, kondisi ini harus segera diselesaikan. Ya, kalau tidak diselesaikan maka akan berujung pada depresi. Nah, depresi kecenderungannya adalah bunuh diri dan percobaan bunuh diri dan lain sebagainya, yang membuat dia bisa melakukan 2 hal. Yang pertama menghancurkan dirinya sendiri, yang kedua menghancurkan orang lain. Ya, tentu saja ini harus segera dituntaskan. Kalau tidak dituntaskan akan banyak sekali terjadi gangguan-gangguan pada dirinya. Kita semua punya stres dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah itu dikarenakan perkawinan, hubungan suami istri tentunya ya. Dan ini jika tidak bisa diselesaikan, maka itu adalah pemicu stres kehidupan kita sendiri. Dan sebenarnya pernikahan itu adalah hal yang menyenangkan jika mampu disesuaikan antara satu dengan yang lain. Menikah itu bukan hal yang mudah. Menikah itu adalah hal yang rumit. Karena kita menyatukan 2 pribadi yang berbeda dalam satu tempat gitu. Nah, kalau kita tidak bisa menyesuaikan, ya, tidak bisa melakukan adaptasi, adjustment terhadap kehidupan kita dengan kehidupannya, maka akan terjadi perkelahian yang berujung pada konflik, dan akhirnya akan ada banyak sekali gangguan-gangguan pada diri kita dan pada diri pasangan kita tersebut. Ada lagi stres dikarenakan melahirkan, yaitu karena kehidupan pribadi ya, tidak siap menjadi ibu gitu ya. Orang kenal sebagai baby blues, ya, tidak siap sebagai orang tua. Nah, maka ini tidak mudah teman-teman sekalian. Dalam hidup pribadi kita terlalu banyak stres. Tidak bisa kita terima diri kita yang hitam, tidak bisa kita terima diri kita yang putih, kita nggak bisa terima diri kita yang tinggi, yang gemuk. Itu termasuk stres kehidupan pribadi. Ada banyak sekali jenisnya sebenarnya teman-teman sekalian. Dan itu tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak mau atau kita tidak ingin membuka diri. Ya, jadi untuk mengatasi stres kehidupan pribadi, kita harus membuka diri untuk bisa berbagi dari masalah yang kita rasakan kepada siapapun sebenarnya, agar terjadi reduksi stres. Jadi stres ini tidak boleh banyak gitu, dia harus direduksi setiap hari. Tentu saja ada banyak langkah untuk mengatasi masalah stres ya. Ya, tentu saja semua langkah ini berlaku untuk semua jenis stres. Ya, nanti kita akan ceritakan langkah-langkahnya. Nah, inilah yang terjadi pada kehidupan pribadi kita. Ya, adanya tuntutan-tuntutan dalam diri kita sendiri, adanya perbandingan antara diri kita dengan yang lain, itu merupakan stresor dalam kehidupan pribadi kita. Nah, kita rangkum di sini ada banyak hal yang menyebabkan orang bisa menjadi krisis pribadinya. Yang pertama ada karena perkawinan, yang kedua karena melahirkan, yang ketiga karena meninggal dunia. Berpisahnya kita dengan pasangan kita, berpisahnya kita dengan orang tua kita, berpisahnya kita dengan orang yang kita sayang, itu juga bisa membuat kita menjadi stres. Nah, jika stres ini tidak bisa diatasi, maka berujung pada frustrasi ya. Kalau kita sudah frustasi, nah ini sudah buntu jalan pikiran kita, maka akan ada pikiran yang berbeda lagi dalam diri kita. Kita akan keluar dari kenyataan dan berujung pada menyendirinya kita dan
berbahaya untuk masa depan, ya, dan itu bisa dipastikan orang itu akan terkena depresi. Setelah itu baru dia akan melakukan hal-hal yang berbahaya. Apakah akan bunuh diri, apakah akan mencoba bunuh diri, atau mencoba melakukan hal-hal yang berbeda, yaitu agresivitas, marah yang tidak menentu, dan lain sebagainya, emosi yang tidak terkendalikan. Oke, yang kedua kita lanjutkan, teman-teman sekalian, yaitu stressor yang datang dari sosial ekonomi. Ya, tentu saja sekarang sudah punya standar hidup ya. Orang tidak lagi melihat orang itu pada kerja keras, tidak lagi dilihat. Yang dilihatnya adalah taraf hidup. Kalau ada orang menikah sekarang, yang ditanya pertama itu apa sih? Yang pasti ditanya pertama adalah berapa penghasilan Anda. Karena itu merupakan status sosial yang dipentingkan ketika kita ingin membangun satu hubungan. Kalau orang hanya menikah dengan status cinta, maka itu akan sangat lemah pernikahan itu. Karena setelah menikah orang butuh dari segi finansial. Paling rasa cinta itu 3-2 bulan tahap pertama. Setelah dia merasakan pahitnya hidup karena tidak adanya finansial yang kuat, akhirnya berujung pada pertengkaran, dan lama-kelamaan terjadi kekerasan, dan lalu baru berujung pada perceraian. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa taraf hidup ini mengakibatkan kita bermasalah, teman-teman sekalian. Dari segi penghasilan, pekerjaan yang menghasilkan tentu saja rupiah, rumah yang memadai, ya, penilaian pribadi diri sendiri atau orang lain, ini taraf kehidupan ya, yang mesti kita pahami bahwa penghasilan kita berapapun harusnya kita mensyukurinya. Dan kita harus mencari pasangan kita yang sesuai dengan penghasilan kita. Nah, ini banyak orang yang ingin pasangannya tinggi tapi penghasilannya rendah. Nah, itu yang menjadi susahnya. Kalau peribahasa itu besar pasak daripada tiang. Sebenarnya kalau kita mampu mencari dan mencocokkan diri kita dengan pasangan kita, maka penghasilan kita berapapun akan mudah sekali untuk kita terima. Hanya saja itu tidak segampang yang kita pikirkan. Maka mulai dari hari ini, teman-teman sekalian, coba kita lakukan pencocokan antara penghasilan dengan sistem pengeluaran kita. Berapa banyak orang yang penghasilannya tidak seberapa tapi pengeluarannya luar biasa. Akhirnya dia berujung pada hutang, ya. Nah, dibuatnya hutang di mana-mana, sehingga ketika datang tagihan, ada kolektor datang, nah ini jadi stres. Nah, inilah yang teman-teman harus hindari ya. Nah, kalau teman-teman mau buat hutang, harusnya itu juga difikirkan cara membayar, jangan cara berhutang doang. Karena sekarang orang banyak yang hanya memikirkan cara berhutang, lupa cara membayar. Sehingga ketika datang debt collector ke rumah, stres. Ya, jadi teman-teman sekalian, biar kita tidak bermasalah, jangan tinggikan taraf hidup. Itu dia. Kita harus sadar dengan penghasilan kita. Ya. Kadang teman-teman sekalian, pekerjaan itu tidak prestisnya besar, hanya saja penghasilannya tidak seberapa. Ya, saya tidak mau sebut nama pekerjaan ya. Prestisnya besar, anggapan orang di masyarakat itu adalah pekerjaan yang banyak uang, ternyata dia menghasilkan uang yang sedikit. Tapi karena kita sudah terlanjur merasa bahwa prestisi kita itu besar, kita ikuti pola hidup yang salah sehingga kita bermasalah. Ya, saya contohkan, kalau Anda punya handphone, ya, handphone itu tujuannya apa sih punyanya teman-teman sekalian? Hanya untuk komunikasi kan. Tapi sekarang handphone tidak lagi tujuannya untuk itu, teman-teman sekalian. Sudah menjadi bagian taraf hidup. Kalau orang mau dibilang kaya, dia harus punya jenis handphone tertentu yang harganya mungkin di atas 9 juta. Ya padahal kalau kita beli itu kita nggak sanggup. Kalaupun kita paksakan, kita akan kesulitan hidup kita. Dan akhirnya berujung pada stres. Jadi teman-teman, biar hidup ini enak, jangan tinggikan tarafnya. Taraf itu nggak usah dibesar-besarkan. Kita harus
menyesuaikan dengan apa yang kita punya. Berikutnya juga rumah ya. Nah, ini sudah merupakan indikator ya. Kalau orang tinggal di kota, rata-rata rumahnya untuk hidup orang sederhana itu rumah tipe 36. Ya tentu saja akan berbeda ketika orang hidup di desa. Ya rumahnya sangat besar, lahannya besar, dikarenakan memang biaya hidup yang bisa lebih murah ya. Nah, kita berbahas tentang rumah, ya rumah yang sempit juga menentukan keadaan kita, stres kita ya. Semakin kita tidak bisa menerima rumah kita yang kecil itu, maka akan bermasalah psikis kita. Tentu saja semakin dekatnya satu perumahan dengan perumahan yang lain itu mendekatkan kita dengan stres gitu ya. Mendekatkan kita dengan permasalahan karena kita harus berhubungan dengan tetangga yang dengan sangat rapat gitu ya. Dan ini yang harus kita pikirkan kalau kita mau beli rumah ya. Apakah kita siap dengan keadaan itu? Berikutnya jangan asal-asal beli rumah gitu ya. Kita ingin rumah yang besar tapi kemampuan duit kita nggak besar. Nah, nanti datang debt collector menagih rumahnya, kita nggak sanggup bayar, akhirnya kita dikeluarkan dari rumah kita. Nah, ini yang harus kita pahami tentang diri kita. Jangan tinggikan taraf hidup. Berikutnya juga teman-teman sekalian, kita harus nilai diri kita dengan baik. Lakukanlah self-image yang tepat dengan diri kita. Karena orang lain akan menilai diri kita juga. Tapi nilai kita itu yang paling penting ada pada diri kita sendiri ya. Kita harus menghargai diri kita, apapun pekerjaan kita, berapapun penghasilan kita. Kalau kita selalu mendengarkan tuntutan dari luar, kita hancur teman-teman sekalian. Orang sudah punya jenis laptop yang mahal, kita belum juga. Ya, orang sudah punya handphone jenis yang mahal, kita belum juga. Orang sudah beli baju yang mahal, kita belum juga. Orang sudah punya motor yang baru, kita belum juga. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita selalu mendengarkan dari luar, ya, tanpa memperdulikan hanya kebutuhan kita, maka kita akan hancur. Kita akan selesai, kita akan stres, kita akan frustasi, kita akan depresi, dan akhirnya berujung pada hal-hal yang berbahaya. Ya bisa jadi kegilaan, bisa jadi tergantung bagaimana kelemahan dalam jiwa kita. Ya, kalau dalam jiwa kita yang lemah, dia akan berujung pada hal-hal yang tertentu. Misalnya psikosomatik ya. Kalau seandainya di saat itu yang lemah adalah bagian lambung, maka dia akan terkena mah. Kalau di saat itu dia terkena yang lemah atau bagian kepala, bisa kena migrain, bisa kena yang lain sebagainya yang membuat kita menjadi pusing. Dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kita tidak stres dalam keadaan sosial. Nah, pandangan orang tentang diri kita tentu berbeda-beda. Yang paling penting kita berusaha sebaik mungkin teman-teman sekalian. Karena kita nggak bisa menutup mulut orang lain. Kita tidak bisa menutup bagaimana orang melihat kita. Kita tidak peduli itu sebenarnya, tapi teman-teman sekalian perlu juga melihat itu untuk sebagai pengingat diri gitu ya. Kalau seandainya kita dinilai terlalu banyak sama orang kita tidak baik, kita harus was diri, kita harus melihat diri kita ini benar apa enggak gitu ya. Diri kita ini sudah melakukan yang baik atau tidak baik gitu. Sehingga kalau seandainya memang kita dalam keadaan tidak baik, kita harus memperbaiki diri kita. Nah, untuk orang lain menilai kita menjadi baik, menilai kita menjadi secara umum menjadi bagus, kita tentu saja harus melakukan hal-hal yang terbaik. Sehingga kita terhindar dari stresor dari pandangan orang lain. Yang berikutnya kemiskinan. Secara ekonomi teman-teman sekalian, ini menjadi soal yang sangat besar ya. Karena soal kemiskinan ini soal yang PR yang sangat besar. Adanya kekurangan seseorang mengakibatkan dia bisa jadi melakukan hal-hal yang berbahaya. Kejahatan salah satunya dikarenakan adalah faktor kemiskinan. Bukan berarti setiap kemiskinan itu menimbulkan kejahatan, tapi salah satu yang membuat kejahatan itu besar itu adalah kemiskinan yang terlalu banyak. Sehingga orang merasa kekurangan, dia tidak punya kekuatan untuk memenuhi kekurangan itu.
dia pun ingin mendapatkan apa yang orang dapatkan, akhirnya terjadilah kejahatan. Nah, itu semuanya terjadi stresor. Bayangkan ketika Anda tidak punya uang, anak Anda minta hal yang mahal gitu ya. Kira-kira apa yang di pikiran Anda? Anda nggak mampu nih, tapi anak Anda ingin sekali. Terjadilah pencurian, terjadilah dan hal-hal lainnya yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita mampu menerima keadaan kita. Nah, ini juga terjadi karena kurangnya pendidikan. Teman-teman sekalian, sebenarnya pendidikan ini penting menaikkan taraf hidup. Ya. Kenapa orang sekolah? Karena dia ingin dapatkan pekerjaan yang baik nantinya. Dengan dia mempunyai pendidikan, dia memungkinkan membuka dirinya untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang baik. Kenapa orang tua Anda berpikir demikian? Karena dia sudah mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Karena pekerjaan itu semakin lama semakin sedikit, teman-teman sekalian. Makanya ketika Anda diberi kesempatan kuliah, itu jangan pahami bahwa Anda pasti kerja. Jangan pahami demikian. Gunakanlah saat Anda jadi mahasiswa itu melihat peluang kerja. Jadi kalau melihat pribadi saya dulu ketika saya masih kuliah, saya sudah melihat peluang kerja itu saya dari semester 2. Saya melihat di mana kemungkinan kita bisa bekerja besok. Nah, dari situ kita coba berpikir, seandainya kalau saya bekerja di sini, saya harus punya ini. Jadi ada trade, ada faktornya, ada yang kita cocokkan dengan diri kita, dengan ke faktor yang di sekitar kita. Nah, itu teori trade factor ya untuk dunia kerja. Teman-teman sekalian, ini penting kita pahami. Pendidikan membantu kita untuk mendapatkan kesempatan kerja. Kalau kita tidak punya pendidikan, kesempatan kerja itu semakin menyempit. Ya. Makanya sekarang teman-teman sekalian, salah satu bentuk pekerjaan ya, teman-teman bisa tanya sama anak-anak SD, sama anak-anak kecil ya, sama-sama adik-adik yang masih di dunia persekolahan SMP, SD gitu ya. Tanya sama dia, "Dek, besok mau jadi apa?" Dia akan jawab, mau jadi content creator. Nah, kenapa sih dia mau jadi content creator? Karena dia melihat di luar sana itu ada beberapa konten kreator yang besar yang tidak punya keahlian khusus, ya, tidak punya keahlian khusus. Dia cukup menjadi konten kreator, maka dia akan dapat uang. Nah, difikirkannya bahwa itu hal yang mudah. Padahal untuk sampai pada yang demikian itu susah. Ya, itu rumit ya. Kalau kita lihat sekarang justru ada anak UIN yang sudah terpopulerkan sekarang dengan penggunaan bahasa Inggris dan bahasa asing yang menjadi label dia, teman-teman sekalian, sehingga orang ingin pula menjadi seperti dia dan mencoba melakukan apa yang dia lakukan. Ya, tapi proses imitasi, proses peniruan itu tidak selamanya berhasil, teman-teman sekalian. Ya, kecuali kita memang punya kemampuan yang sama, maka itu baik kita lakukan. Ya, jangan anggap bahwa apa yang orang kerjakan itu akan berhasil kita kerjakan. Harusnya kita harus tahu dulu apa yang bisa kita kerjakan. Dengan demikian kita akan membuka peluang kerja kita sendiri. Ya, kalau seandainya anak PKI itu besok tamatnya menjadi apa, Anda harus arahkan ke sana. Nah, kalau kebetulan saya dulu mempersiapkan teman-teman yang dengan saya yang di BKI itu ketika tamat akan menjadi terapis. Nah, maka yang dipersiapkan adalah ilmu-ilmu terapi. Yang dipersiapkan adalah langkah-langkah menyembuhkan orang lain, sehingga ketika dia nanti di dunia kerja dia diterima. Dan alhamdulillah itu terjadi, teman-teman sekalian. Nah, sekarang coba pikirkan teman-teman sekalian, apakah kita itu sudah bermasalah secara sosial ekonomi? Ini pastilah hal yang sangat besar terjadi pada diri kita. Mulai sekarang jangan tinggikan taraf hidupnya, rendahkan taraf hidupnya, nggak usah tinggi-tinggi. Yang penting kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, hidup kita tidak terganggu, kita bisa makan, kita bisa beraktivitas, kita bisa menikmati hari-hari kita, itu sudah lebih dari cukup. Ya, tidak usah memaksakan diri sehingga kita harus berhutang. Ya, karena banyak orang yang ketika sudah berhutang menyesal berhutang. Lalu nggak bisa selesai teman-teman sampai teman-teman menyelesaikan hutang itu. Kalaupun Anda berhutang, cobalah berpikir bagaimana cara membayarnya. Jangan berpikir cara berhutangnya. Ya, ini karena banyak sekali sekarang saya lihat teman-teman sekalian,
terjebak di hutang yang memudahkan memudahkan proses. Ya, saya kira itu sangat berbahaya menurut saya. Berapa banyak orang yang tadinya berpikir sangat mudah sekali untuk mengakses hutang ini, ya, apalagi berkenaan dengan alat-alat teknologi, ya, dan elektronik, ya, sifat elektronik atau apapun lah itu sangat mudah sekali diakses karena teman-teman nol DP gitu ya. Tapi teman-teman sekalian nanti akan kesulitan ketika membayar. Besar sekali pembayarannya. Anda harus lihat apa yang mungkin Anda lakukan dengan hutang Anda. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman tentang sosial dan ekonomi. Berikutnya, berkenaan dengan kepadatan penduduk yang makin tinggi. Ya, tentu saja ini akan menimbulkan hal yang sangat besar ya pengaruhnya, baik dari segi psikososial maupun fisik dan biologi ya. Sebenarnya ada anggapan bahwa datang di suatu tempat yang memiliki kepadatan yang tinggi itu memungkinkan kita mendapatkan pekerjaan. Nih, anggapan ini terjadi pada orang-orang yang ada di desa, menganggap bahwa di kota itu banyak pekerjaan. Sehingga tiba di kota, jumlah penduduk itu semakin besar. Akhirnya berdampak pada psikososial. Orang menjadi apatis, akan mudah depresi, berkurangnya rasa kehalusan atau rasa kesopanan ya, dan lain sebagainya, yang akhirnya berujung pada sikap dingin dan keras terhadap sesama. Lebih cepat terjerumus dari hal-hal yang berbau narkoba dan alkohol sebagai pelarian. Ya, ini terjadi pada psikososial. Orang menjadi apatis, nggak lagi mau melihat orang lain. Yang penting dirinya sendiri. Ya, kalau saya sudah selamat ya sudahlah. Saya nggak perlu orang lain pikirkan. Ya, ini menjadi masalah besar. Ini kehilangan kita dari segi budaya kita, bahwa kita adalah orang yang tempo selero. Ya, mau membantu orang lain, mau lihat keadaan orang lain, mau ringan tangan kita untuk memberikan sesuatu. Tapi di tempat yang begitu padat ini tidak terjadi lagi teman-teman sekalian. Kenapa? Karena hidupnya saja sudah susah. Berakibat pada dirinya harus mengamankan dirinya sendiri. Ya, ini masalah besar. Bayangkan kalau setiap hari orang datang ke Pekanbaru dengan jumlah minimal 300 orang. Apa yang terjadi dengan Pekanbaru? Itulah yang bahayanya teman-teman sekalian kalau kita memahami bahwa di situ ada pekerjaan. Padahal pekerjaan itu bisa dibuat oleh kita sendiri di tempat kita. Makanya setiap sarjana itu harus mampu mengembangkan desanya sendiri. Kira-kira apa yang bisa kita buat di desa kita, sehingga kita bisa lebih berkembang di sana. Ya, saya mencontohkan salah seorang sarjana bimbingan konseling Islam ini, salah satu terapis yang saya ajarkan itu justru membuka tempat terapisnya di desa dia, di tempat dia, yang bekerja sama dengan BNNK, ya, Badan Narkotika Nasional Kota atau Kabupaten. Akhirnya dia berdaya guna di sana. Nah, dia kan nggak perlu untuk datang ke kota untuk bisa bekerja. Tergantung apa skill yang kita punya, teman-teman sekalian. Sehingga kita tidak perlu memadat-madatkan diri kita di kota, kecuali kita memang punya skill khusus yang dibutuhkan di kota. Nah, anggapan-anggapan inilah yang bermasalah, teman-teman sekalian. Kayak Jakarta inilah masalahnya sekarang. Tidak bisa dipungkiri itu, bahwa orang menganggap di Jakarta banyak uang gitu. Padahal di Pekanbaru juga banyak, di Kampar juga banyak. Ya, tergantung bagaimana kita mampu melakukan sesuatu. Saya mengatakan skill, teman-teman. Saya kira kalau Anda punya skill menjadi seorang editor aja, Anda bisa kerja di mana saja. Anda punya skill membuat hard copy gitu ya, membuat software, membuat hardware tertentu ya di bidang apa gitu, sehingga laptopnya jadi cantik gitu ya, atau komputernya jadi cantik, PC Anda jadi bagus dikarenakan hardware yang Anda punya itu berbeda dengan hardware yang lain. Saya kira itu akan dipakai oleh orang.
Kita harus tahu apa yang orang umum rata-rata ingin. Nah, survei dulu. Coba lihat apa yang menjadi kecemasan banyak orang. Dari sana kita bisa buat produk. Sehingga kita nggak perlu kan menjadi kebanyakan atau keumuman yang datang ke kota hanya untuk berusaha mencari kerja, tapi nggak tahu apa yang mau dikerjain gitu. Ya datang aja dulu, nah, gitu ya. Karena banyak dulu orang-orang datang ke kota itu hanya berprinsip datang aja dulu. Akhirnya kiranya tidak semudah yang dia pikirkan. Dia nggak juga dapat kerja. Akhirnya dia menjadi depresi, justru menjadi kejahatan karena nggak kunjung dapat kerja. Akhirnya dia menjadi orang yang tadinya mungkin lemah lembut, tapi setelah dapat terpaan hidup yang sulit, akhirnya dia menjadi keras, menjadi depresi yang berujung pada terjerumusnya pada narkotika dan alkohol. Ya ini coba sajalah lihat tempat-tempat yang padat penduduk, ya tempat-tempat yang stresnya tinggi, ya tentu saja padat penduduk stresnya tinggi ya. Itu peredaran narkotika dan alkohol itu sangat tinggi teman-teman. Itu sebenarnya gunanya untuk dia agar dia mereduksi stres dia sementara. Ya tentu hiburan-hiburan malam itu semakin banyak, semakin besar ya, hanya untuk memberikan satu solusi sementara pada diri seseorang yang bermasalah secara psikis, bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya ketika dia datang ke sana. Padahal itu adalah masalah baru yang dia lakukan ketika dia datang ke sana. Yang berikutnya fisik dan biologi ya. Saya katakan begini ya, pengaruh pada fisik dan biologis itu semakin padat penduduk akan semakin sulit kita mendapatkan ruang. Ya, semakin padat penduduk akan semakin ramai orang berada di sana, akan bermasalah pada transportasi, pendidikan dan sebagainya. Bayangkan dalam satu angkot isinya ada berapa banyak orang yang masuk gitu. Kita lihat sajalah kendaraan-kendaraan umum yang di tempat padat penduduk itu sangat luar biasa padatnya. Nah ini tentu saja bermasalah untuk kita. Ya, kesehatan fisik kita juga bermasalah jadinya. Kehidupan kita juga akan bermasalah dikarenakan transportasi bermasalah. Ini menunjukkan stres yang tinggi, pengaruh dari fisik kita yang bermasalah. Nah, lama-kelamaan orang tersebut akan terkena gangguan fisik. Ya, mudah sakit, mudah datang ke dokter. Itu sebenarnya pengaruh dari fisik dan biologisnya. Ya, secara fisik dia akan melemah, biologisnya juga. Ya, ini penting sekali Anda paham teman-teman sekalian. Kenapa di perkotaan itu banyak penyakit? Jawabannya gampang teman-teman sekalian, karena di sana banyak stres. Terutama berkenaan dengan transportasi dan sanitasi ya. Nah, itu. Tentu saja pendidikan juga teman-teman sekalian, karena kesempatan Anda untuk dapat masuk di tempat-tempat yang favorit ya, karena ada masalah kata favorit ya. Favorit itu semakin tipis. Kalau zaman saya itu dulu ada sekolah favorit. Akhirnya ada sekolah yang tidak favorit berarti kan. Nah, dalam arti kata berarti orang berlomba-lomba ingin masuk di sekolah favorit. Menganggap di sana tempat terbaik. Saya merasakannya juga teman-teman sekalian. Akhirnya teman-teman sekalian, orang tadi stres karena tidak bisa masuk di tempat favorit. Berujung pada masalah psikisnya. Teman-teman sekalian, itu yang harus kita pahami secara baik. Saya ingin berbagi sebenarnya untuk masalah fisik dan biologis ini teman-teman sekalian. Saya kasih contoh. Apa contohnya? Seorang teman saya ketika berada di tempat yang saya katakan favorit tadi, lalu teman saya itu dinyatakan tidak bisa untuk melanjutkan di sana dikarenakan faktor nilainya tidak sesuai dengan standar nilai orang itu. Akhirnya teman-teman sekalian, teman tadi dikeluarkan dari tempat itu. Nah, ketika dia sudah dikeluarkan di tempat itu, dia mencoba masuk di tempat yang lain. Di tempat yang dia tadi dikeluarkan, dia tentu saja tidak pernah juara. Ya, karena banyaknya tekanan, akhirnya dia berubah menjadi orang yang
mudah sakit, mudah terkena gangguan-gangguan fisik dan sebagainya. Nah, ketika dia keluar di sana, teman-teman sekalian, yang terjadi adalah dia dapat juara 1 di tempat baru. Dia dapat peringkat tertinggi ya. Sebenarnya kita nggak usah lah terlalu memikirkan bahwa kita harus berada di tempat favorit. Akhirnya justru membuat diri kita bermasalah. Memang saingan itu penting, persaingan itu penting. Saya tidak mengecilkan itu. Hanya saja kesehatan mental jauh lebih penting. Apa itu? Yaitu kesempatan untuk berkembang. Itu terjadi pada diri saya sendiri juga, teman-teman sekalian, ketika saya di dunia pendidikan ya. Tidak juga bisa masuk di sekolah favorit ya. Tapi saya bisa masuk di sekolah-sekolah yang masih dianggap unggul gitu ya, masih dianggap bisa lah unggulan di kota Pekanbaru. Untuk berkembang di sana sulit sekali. Ya, untuk berkembang di sana sangat sulit. Maka untuk menjadi superstar di kota itu sangat-sangat sulit. Harus ada sesuatu yang berbeda. Tapi teman-teman sekalian, yang membuat kita berbeda itu adalah dukungan keluarga. Bagaimana dukungan keluarga terhadap diri kita? Apakah keluarga justru semakin memperburuk itu? Atau keluarga justru memberikan dukungan yang baik? Tidak ada paksaan terhadap sekolah Anda, tidak ada paksaan Anda harus juara berapa. Itu hal yang terbaik yang diberikan oleh keluarga. Kebetulan saya nggak ada masalah tentang itu. Akhirnya perlahan-lahan berkembang. Yang tadinya tidak pernah juara, tiba-tiba menjadi juara. Ya, ini pengaruh biologis akan menjadi sedikit. Berapa banyak anak yang katanya pintar, teman-teman sekalian, akhirnya berujung pada anak tadi stres bunuh diri. Itu karena psikisnya tidak sanggup, biologisnya tidak kuat, fisiknya drop. Ya. Ini masalah besar untuk kita sebenarnya di dunia pendidikan. Masalah besar, anggapan bahwa skor itu adalah hal yang penting. Anggapan itu. Sehingga kita menghilangkan nilai yang lebih besar daripada skor, yaitu kemampuan. Bukan pada skor kemampuan itu, tapi skor itu hanya penilaian sementara atas apa yang telah Anda lakukan. Menurut saya, hemat saya, kalau orang itu senang dengan satu hal, dia akan melakukan apapun yang terbaik agar satu hal itu dia dapat nilai terbaik pula. Tapi kalau dia tidak senang dengan satu hal itu, maka akan sangat sulit sekali kita akan mendapatkan yang terbaik di situ. Tapi teman-teman sekalian, anggapan bahwa saya harus bernilai tinggi itu membuat orang lupa proses. Bahwa untuk dapat nilai tinggi itu prosesnya besar. Dan kita harus menikmati proses itu. Banyak orang yang ingin dapat nilai kualitas tinggi, tapi dia tidak berkualitas. Akhirnya dia memaksakan diri dia untuk dapat itu. Dia merasa layak dia dapat itu. Padahal dia tidak layak. Harusnya yang kita lakukan adalah kita tidak usah terlalu mikirkan itu. Lakukan saja yang terbaik. Saya kira itu akan memudahkan diri kita untuk mendapatkan nilai yang baik pula. Itulah yang terjadi kalau kepadatan penduduk itu tinggi. Ya, akan bermasalah secara psikososial dan juga akan bermasalah secara fisik dan biologis karena tuntutan pun semakin besar. Ya, tuntutan semakin besar, kepadatan semakin besar, ya peluang kerja semakin sedikit karena kepadatan tadi, sehingga fisik kita pun bermasalah. Ya, kita cobalah lakukan studi sedikit ya teman-teman sekalian tentang berapa banyak pasien di kota, berapa banyak rumah sakit di kota. Coba bandingkan dengan di kampung ya. Kenapa orang kampung jarang sakit sih? Jawabannya gampang itu sebenarnya, karena stresnya pun sedikit. Ya, kalau banyak orang kota kita tanya, Anda kalau habiskan waktu libur kemana? Jawabannya pasti ke desa. Karena di sana masih menyediakan surgawi bagi psikis orang-orang yang bermasalah. Yang dia lihat cuma sungai, air, yang setiap hari dilihat oleh orang kampung ya, orang desa. Ya makanya berbahagia sebenarnya Anda jadi orang desa, karena Anda sebenarnya jauh dari stres. Ya, harus Anda lakukan adalah bagaimana mengembangkan daerah Anda masing-masing, kampung Anda masing-masing, sehingga Anda nggak perlu datang di tempat yang padat. Kalaupun Anda perlu datang ke sana, Anda harus punya apa skill yang Anda punya, sehingga Anda tidak menjadi beban untuk tempat itu. Karena tempat itu sendiri sudah beban, tempat itu sendiri sudah bermasalah karena dia dengan kepadatan yang sangat tinggi.
Ya juga kejahatan semakin banyak ya. Mungkin kita di desa nggak terlalu tidak terlalu banyak melihat kejahatan. Tapi kalau di kota, apapun jenis kejahatan bisa kita lihat. Karena tadi orang punya stres yang besar, dia punya tuntutan yang besar. Sehingga reaksi apatis ada ya. Kalau orang punya kemalangan ya dibiarin. Anda lihat aja kalau orang ada kecelakaan gitu ya, dibiarin gitu. Malas orang bantu, dibiarin aja dan lain sebagainya. Ini yang bermasalah besar. Berikutnya perubahan sosial. Ya, kemajuan teknologi, pola keluarga, ya ada banyak sekali dalam status perubahan sosial. Adanya tuntutan perubahan teknologi ya, sehingga kita berubah, yang tadinya berteman berubah tidak berteman, sehingga kita tidak punya reduksi masalah. Dan ini yang menyebabkan banyak orang yang memilih bunuh diri, teman-teman sekalian, karena dia tidak punya teman untuk curhat. Anda bisa lihat berapa banyak artis Korea itu yang bunuh diri karena tuntutan yang dia rasakan. Ya, akhirnya dia berujung pada merasa sendiri dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sebenarnya kalau dia lihat pada tempat yang berbeda, orang sangat mengagumi dia, tapi dia memahami itu justru sebagai ancaman. Harusnya dia tidak berpikir demikian. Harusnya dia memahami bahwa dengan orang melihat dia mempunyai kesempatan ya untuk membesarkan kemampuan dia, dan dia bisa terhindar dari hal-hal yang bermasalah. Namun itu pikiran orang yang positif. Bagi pikiran dia, justru banyaknya penggemar itu ancaman untuk dia. Tentu saja di penggemar itu ada hater. Hater tadilah yang dia fokuskan dirinya. Mungkin saya belum merasakan itu ya, banyaknya hater. Tapi saya selalu menganggap bahwa nggak sukanya orang dengan kita itu adalah hal yang sunnatullah, sudah biasa. Yang paling penting adalah kita nggak boleh untuk memfokuskan diri kita pada orang yang nggak suka dengan kita, pada hater kita. Nggak perlu. Kan kita juga nggak bisa membuat dia bahagia dengan kita. Kita kan nggak. Walaupun kita berusaha membahagiakan orang yang nggak suka dengan kita, apakah dia akan bahagia? Tidak. Walaupun kita berusaha membuat dia suka dengan diri kita, apakah dia suka dengan kita? Jawabannya tidak. Jadi tak usah dipikirkan. Kemajuan teknologi harusnya teman-teman gunakan hal yang positif. Ya, gunakanlah untuk membuat hal-hal yang positif, bukan justru membuat kita kehilangan dunia kita. Coba kita lihat berapa lama Anda berteman dengan laptop, berapa lama Anda berteman dengan handphone. Apa yang Anda buka pertama kali ketika Anda buka mata? Anda harus pahami itu, bahwa kita sudah kehilangan sesuatu yang mungkin saja selama ini kita tidak menyadarinya. Coba lihat apa yang sudah kita lakukan dengan diri kita. Jika kita bermasalah, segeralah kembali pada posisi yang tidak bermasalah ya. Ya, ini juga keadaan keluarga. Ya, saya nggak, pola-pola ini ada banyak sebenarnya, tapi saya singkat saja teman-teman sekalian. Jadilah keluarga yang baik gitu ya. Sehingga dalam keluarga itu kita bisa terhindar dari stres. Terima keluarga kita apa adanya, kekurangannya, kelebihannya. Kalau Anda punya anak nanti, ya jangan banding-bandingkan anak Anda, keluarga Anda apapun jenisnya, bentuknya. Ya, cobalah untuk menerimanya agar kita terhindar dari stres. Karena perubahan sosial ini berbahaya teman-teman sekalian pada keluarga kita. Dan jika kita tidak kuat secara pribadi, bagaimana keadaan keluarga kita? Makanya dalam kaidah agama kita itu kan ada yang mengajarkan kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka yang diselamatkan itu kamu dulu, kita dulu, baru wa ahlikum, keluarga kamu ya. Ini yang harus kita pahami ya. Nanti teman-teman sekalian bisa cari tahu tentang ini ya. Ini tugas yang saya berikan, apa itu extended family dengan apa itu nuclear family. Nanti dikirimkan ke
email saya. Email saya nanti ada di link di bawah. Saya kasih kesempatan Anda untuk mengirimnya dari hari ini sampai tanggal 31 Maret. Jadi tugasnya adalah apa itu keluarga extended family dan apa itu nuclear family. Ya, silakan dicantumkan dari mana Anda dapat referensinya. Berikutnya ada orang kaya baru. Ini stres tertentu timbul teman-teman sekalian. Di kota itu tiba-tiba Anda dapat keberuntungan yang besar sehingga Anda jadi orang kaya baru. Nah, orang kaya baru ini penting juga Anda segera pahami bahwa apa yang Anda dapat mungkin saja akan hilang. Jadi di saat Anda punya kekuatan yang besar, harusnya Anda harus bersiapkan kekuatan itu akan hilang. Nah, perubahan sosial kita akan selalu terjadi. Ya, bisa jadi dia menjadi sombong, dia menjadi tidak lagi memperdulikan keadaan sekitar dan lain sebagainya. Ini timbul stres tertentu. Saya sebetulnya banyak juga mengatasi masalah ini teman-teman sekalian. Ketika orang kaya baru itu nggak siap dengan kekayaannya, dia menghabiskan uangnya sembarangan, akhirnya dia miskin lagi. Ya kayak gini biasanya akrab kayak di Amerika Serikat, dia menang lotre dengan duit yang sangat banyak miliaran, tapi ketika dia dapat duit itu dia nggak siap dapat uang. Jadi jangan sangka kita siap dapat itu, jangan sangka itu. Tidak jawabannya teman-teman sekalian. Kalau Anda tidak punya plan yang baik tentang diri Anda, itulah yang terjadi. Kekayaan itu akan segera hilang. Atau kekayaan itu justru membuat masalah baru untuk diri Anda. Dalam keluarga Anda, dalam sosial Anda, dan lain sebagainya. Orang akan bilang hal-hal yang berbeda tentang apa yang kita dapat. Itu yang membuat orang menjadi stres dengan perubahan sosial yang terjadi pada diri dia. Saya gampangkan lagi kalau dalam dunia pendidikan, dalam pemahaman perubahan sosial. Kalau seandainya Anda kuliah, orang katanya kapan Anda selesai. Oke, ketika itu Anda menjadi peserta didik, Anda menjadi mahasiswa. Lalu ketika Anda sudah ditanya kapan Anda selesai, lalu ditanya kapan Anda kerja. Perubahan sosial terjadi dari tadi mahasiswa berubah menjadi calon pekerja. Belum bekerja, dituntut bekerja. Sudah bekerja ditanya kapan menikah. Perubahan sosial terjadi lagi. Ya, menikah kita, kapan punya anak? Punya anak kita, kapan nambah? Kapan punya rumah? Kapan punya kendaraan? Kapan? Semuanya terjadi. Dan tuntutan-tuntutan sosial semakin tinggi. Sehingga ekonomi kita semakin ingin dipenuhi. Ini harus kita pahami bahwa perubahan sosial kita harus siap. Anda perubahan status nanti dari mahasiswa menjadi alumni, Anda harus pahami ada perubahan sosial, pandangan masyarakat terhadap kita. Nah, ini harus kita coba untuk lakukan agar kita terhindar dari stres dikarenakan perubahan sosial. Mungkin banyak orang yang tidak siap itu ya. Yang tadinya anak-anak berubah jadi remaja, tidak siap dengan perubahan tuntutan dari sosialnya. Akhirnya berujung pada stres. Ya. Stres itu tahap awal ya. Stres itu justru sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Ya. Tapi stres yang kita kaji di sini adalah stres negatif yang terjadi pada perubahan sosial. Lalu tiba-tiba Anda menjadi orang dewasa. Anda nggak siap tuh jadi orang dewasa, Anda nggak dipersiapkan. Kalau orang zaman dulu teman-teman sekalian, anaknya sudah dipersiapkan untuk menjadi orang dewasa. Sudah dikasih tugas khusus, sudah dikasih tanggung jawab khusus. Ketika dia sampai pada tahap itu, dia mampu langsung melakukannya. Nah, tapi ya kita ini karena sering makan hal yang instan, melakukan yang instan, sehingga kita anggap semuanya bisa instan. Padahal itu tidak terjadi ya. Berikutnya ini ada usia lanjut, lalu ada pensiunan, ada yang penampungan yang memadai atau tidak memadai. Ya, saya kira orang yang paripurna
Orang yang sempurna itu ketika dia pensiun, dia justru merasa dirinya sudah cukup. Tapi kalau dia belum paripurna, ada masalah dalam pensiunnya. Dia merasa tidak berguna lagi. Nanti kita akan bahas di usia lanjut ya. Karena pensiunnya, karena dia, kalau orang tua itu dia menganggap dia sudah sempurna menjadi orang tua, sudah paripurna, maka dia tidak akan takut sendirian ketika anaknya sudah besar, sudah punya cucu, ditinggalkan anaknya pasti kembali. Karena dia sudah paripurna, walaupun dia sudah usia lanjut ya. Karena orang usia lanjut itu biasanya merasa dia nggak berharga. Orang yang sudah pensiun merasa dirinya tidak berguna. Padahal harusnya itu lebih berguna. Karena dia sudah paripurna. Ya. Tapi ya karena tuntutan sosial, orang itu harus selalu bekerja. Sehingga anggapan kita kalau kita nggak bekerja, kita nggak berguna. Oke, untuk kali ini saya kira cukup sampai 4. Kita akan pelajari sesi yang lain, poin-poin yang lain di pertemuan yang selanjutnya, pertemuan kedua. Karena ini adalah video YouTube terlalu panjang, nanti susah saya edit. Demikian dulu perjumpaan kita, semoga ada nilai positifnya. Silahkan kumpulkan yang saya katakan tadi. Link absennya akan dimulai dari hari ini sampai tanggal 31 Maret jam 12 siang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.